غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jal wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja menyelesaikan salah satu kewajiban utama kita, menunaikan ibadah salat maghrib, yang kemudian kita lanjutkan insyaallah dengan kewajiban lain, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama kita yang lurus ini, agar kemudian perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala menjadi perjalanan yang selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu taala, yaitu kitab yang berjudul Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Jadi sebuah kitab, sebuah buku yang disusun, ditulis oleh penulisnya untuk mengajarkan dan mengingatkan kepada kita semua adab-adab yang patut untuk dimiliki oleh seorang muslim yang menuntut ilmu, karena proses menuntut ilmu di dalam Islam itu memang berbeda dengan proses menuntut ilmu di luar Islam, di mana di dalam Islam perjalanan seorang muslim dalam menuntut ilmu itu harus diikuti dan harus dilandasi dengan adab-adab yang mulia. Karena seperti yang diungkapkan oleh sebagian ulama, bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang hatinya dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang hidupnya bergelimang maksiat, tetapi tampak kelihatan sebagai orang yang sangat luas wawasannya, tetapi keluasan wawasan, banyaknya ilmu itu bukan ukuran atau bukan menjadi patokan apakah ilmu itu bermanfaat pada kita atau tidak. Jadi yang menjadi patokan di dalam Islam itu bukan sekedar bahwa ilmu itu banyak kita miliki, bukan sekedar al-ilmul katsir, sebagaimana juga amalan itu di dalam Islam, yang penting itu bukan banyaknya amalan, tetapi yang terpenting adalah ahsanu amala, yang terbaik. Jadi bukan sekedar ilmunya banyak, wawasannya luas, tetapi seberapa besar pengaruh
dan seberapa besar ilmu itu bermanfaat untuk kehidupan seorang manusia dalam menuntun perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kita dituntun untuk minta ilmu yang bermanfaat. Ya. Di dalam hadis yang sangat populer di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bahwa seluruh amalan anak Adam itu terputus kecuali 3 hal. Salah satunya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ adalah ilmu. Tapi Nabi tidak mengatakan ilmu yang banyak. Ya, tapi apa kata Nabi sallam? Ilmu yang yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Artinya bermanfaat itu bermanfaat pertama untuk pemilik ilmu itu, ya, bisa memberikan petunjuk jalan bagi pemilik ilmu itu, dan juga bermanfaat untuk orang lain. Karena itu Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran itu nanti di akhirat akan menghadapi 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Al-Quran itu akan menjadi hujjatun lahu, menjadi hujjah, menjadi argumentasi yang akan menyelamatkan dia di kehidupan akhirat, menjadi argumentasi yang mendukung dia di akhirat. Atau wal'iyadzubillah, Quran itu bisa menjadi hujjatun alaihi, menjadi apa? Alasan, menjadi hujjah, menjadi argumentasi yang justru akan menjerumuskan dia ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah. Nah, itu artinya apa? Artinya ada orang yang mempelajari Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Ada orang yang melakukan semua aktivitas berkaitan dengan Al-Quran itu, yang nanti di akhirat insya Allah akan mendapatkan bahwa Al-Quran itu akan membantu dia untuk selamat di kehidupan akhirat. Tapi ada orang yang aktivitasnya mengajarkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, semuanya berkaitan dengan Al-Quran, tetapi sekali lagi wal'iyadzubillah, di kehidupan akhirat dia menemukan Al-Quran justru menjadi pendakwah yang menjerumuskan dia ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah pentingnya mengapa kita sebagai seorang muslim dalam menjalankan aktivitas, dalam menunaikan kewajiban kita menuntut ilmu, penting sekali untuk kita terus-menerus memperbaharui pemahaman kita terhadap adab-adab seorang penuntut ilmu, agar ilmu yang kita pelajari itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan bermanfaat untuk memudahkan perjalanan kehidupan kita setelah kehidupan dunia ini, yaitu di kehidupan akhirat. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita sebelumnya kita telah memasuki pasal yang diberi judul oleh penulisnya sebagai faslun fit tawakkul, ya, pasal yang berkaitan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam pembahasan tentang tawakal ini beliau menyampaikan beberapa pesan. Kita lanjutkan pesan-pesan yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan fayambaghi likulli ahadin ay yushghila nafsahu bi a'malil khair. Ya, sepatutnya setiap orang, setiap penuntut ilmu berusaha untuk menyibukkan dirinya bi a'malil khair, dengan amalan-amalan kebaikan. Jadi menyibukkan diri, ya. Jadi kalau kita fahami ungkapan menyibukkan diri itu artinya apa? Artinya kadang-kadang kita berada dalam kondisi, dalam keadaan tidak mau melakukan itu, tapi kita harus menyibukkan diri kita. Kita harus memaksa diri kita untuk sibuk dengan melakukan apa? Melakukan kebaikan. Ya. Karena memang tidak semua kebaikan itu pada saat kita mengerjakannya, pada saat kita melakukannya, itu seperti ketika kita mengkonsumsi makanan favorit kita.
ya, yang dengan nyaman, dengan perasaan bahagia, dengan perasaan gembira, perasaan senang kita mengkonsumsinya, memasukkan. Tidak setiap kebaikan itu kita lakukan dalam kondisi seperti itu. Bahkan mungkin lebih sering kita menghadapi situasi dan kondisi di mana ketika kita melakukan kebaikan itu kita berada dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak fit, ya, tidak kondusif. Karena itu dalam kondisi seperti itu, ya, beliau mengatakan yambaghi likulli ahadin ayyushghila nafsahu bi a'malil khair. Ya, jadi seringkali memang kita harus memaksa diri kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Supaya apa? Beliau katakan hatta la tashtaghila nafsahu bihawaha. Supaya diri kita ini tidak disibukkan oleh hawa nafsunya. Ya. Kalau kita tidak menyibukkan diri kita ini ya, dengan kebaikan, maka dia akan disibukkan dengan apa? Dengan yang tidak baik. Itu saja pilihannya. Ya. Meskipun yang tidak baik itu juga bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang level ketidakbaikannya rendah, tetapi ada yang level ketidakbaikannya tinggi. Level ketidakbaikan yang paling rendah itu adalah apa? Ketika kita tidak melakukan apa-apa. Itu paling rendah itu. Bengong, melamun, ya, menghayal, ya, memikirkan orang yang tidak sepatutnya dia pikirkan, ya, menghayalkan orang yang tidak sepatutnya dia khayalkan. Kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan menghayal kebaikan, memikirkan tentang kebaikan, maka kita akan sibuk memikirkan yang tidak baik. Itu saja pilihannya. Maka kapan pikiran kita ini tidak kita paksa untuk memikirkan kebaikan, memikirkan apa yang akan kita lakukan untuk akhirat kita, memikirkan apa yang kita lakukan untuk kebaikan dunia kita, maka dia akan apa? Seperti kata Al-Imam Az-Zarnuji di sini, dia akan apa? Dia akan sibuk dengan apa? Dengan hawaha, bihawaha, dengan dorongan-dorongan hawa nafsu. Ya. Jadi kalau kita bicara hawa nafsu itu, ya jangan dibayangkan bahwa yang namanya hawa nafsu itu ya hanya sekedar misalnya nafsu seorang pria kepada wanita. Tidak. Hawa nafsu itu jangkauannya sangat luas. Jangkauannya sangat luas. Termasuk itu tadi. Nafsu untuk menghabiskan waktu di dunia ini dengan tidak melakukan apapun. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW dijelaskan bahwa penghuni di akhirat nanti, ya, penghuni neraka yang paling celaka itu adalah orang yang di dunia susah, di akhirat lebih susah. Ya. Maksudnya di dunia dia miskin, ya, di akhirat masuk neraka. Itu orang paling celaka itu. Ya. Artinya apa? Orang ini tidak punya obsesi tentang dunianya, juga tidak punya obsesi tentang apa? Akhiratnya. Betul-betul orang yang kosong, tidak ada isinya. Ya. Kan ada orang, atau ya mungkin kebanyakan orang, mungkin dia tidak pikir tentang akhirat. Tapi kalau ditanya tentang dunia, banyak sekali maunya tentang dunia. Ya. Mau punya rumah ini, ya, mau punya uang sekian banyak, mau punya harta sekian. Masih ada obsesinya tentang dunia. Dan sedikit-sedikit, ya, sebagian orang mungkin banyak, ya, dia masih berusaha untuk mendapatkan obsesi dunia itu, meskipun giliran urusan akhirat, ya, zero, tidak ada yang dia pikirkan tentang akhirat. Ini masih mending, artinya di dunianya masih rasalah sedikit-sedikit, ya, senang, ya. Tapi yang paling celaka orang yang betul-betul kosong, tidak pikir tentang dunia,
tidak juga pikir tentang akhirat. Inilah level, ya, artinya level mungkin pengikut hawa nafsu yang paling, ya, artinya dia tidak mengganggu orang, ya, dia tidak melakukan artinya perbuatan maksiat, misalnya berzina atau korupsi yang semacamnya, tapi ketidakpeduliannya, ya, tentang dunianya dan tentang akhiratnya itu sudah cukup untuk apa? Membuat dia menjadi orang yang celaka di akhirat. Jadi kita harus memaksa diri kita, ya, seperti pesan dari Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah, untuk melakukan kebaikan itu. Dan salah satu kunci penting yang harus kita pahami dalam melakukan kebaikan ini adalah pesan Nabi SAW. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Itu pesan Nabi SAW penting. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Dalam melakukan kebaikan itu, jangan meremehkan kebaikan itu sekecil apapun dia. Ya, sekecil apapun dia. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Karena Nabi SAW menginginkan kita, umat Islam ini, menjadi orang yang hidupnya selalu berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Jadi untuk melakukan kebaikan tidak perlu menunggu sampai kita punya penghasilan 10 juta per bulan. Untuk melakukan kebaikan tidak perlu kita menunggu sampai kita punya deposito 1 miliar. Untuk melakukan kebaikan tidak perlu sampai kita punya hafalan Al-Quran 30 juz, ya, tidak perlu, tidak. Setiap ada kesempatan melakukan kebaikan, lakukan kebaikan itu. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan kebaikan itu sekecil apapun. Supaya apa? Supaya kita secara kejiwaan tidak menganggap dan tidak merasa berat untuk melakukan kebaikan itu. Kan kadang-kadang kita mikir, ya, mikirnya terlalu lama melakukan kebaikan itu. Untuk melakukan amal soleh terlalu banyak planningnya, ya, terlalu banyak halangannya. Saya mau sedekah, tapi ini duit saya di dompet tinggal cukup untuk naik angkot. Saya mau bantu ini, bantu itu, tapi uang saya tinggal segini. Terlalu banyak mikirnya. Maka Nabi SAW menghibur kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan kebaikan itu walaupun dia kecil, walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Meskipun engkau hanya bisa melakukan apa? Ketika bertemu dengan saudaramu, engkau bertemu, berpapasan, berjumpa dengan dia dengan biwajhin taliq, dengan wajah yang berseri-seri. Jadi simpel. Ya. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Ya. Takutlah kepada neraka. Buktikan rasa takutmu kepada neraka walau bi syiqqi tamrah. Meskipun itu hanya dengan bersedekah, dan sedekah itu besarnya atau nilainya sama dengan sepotong biji kurma. Sepotong biji kurma. Ya. Artinya kalau Nabi SAW mengatakan 1 biji kurma saja itu sudah cukup untuk menggambarkan, memberikan gambaran pada kita tentang kecilnya nilai sedekah. Ini Nabi SAW tidak sebut 1 biji kurma, setengah biji kurma. Supaya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak melakukan kebaikan secara berkesinambungan, berkelanjutan. Kenapa begitu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita perlu memakmurkan waktu kita dengan kebaikan demi kebaikan? Karena kita tidak pernah tahu dengan kebaikan yang mana kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Kita tidak pernah tahu dengan kebaikan yang mana yang kemudian membuat kita layak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi SAW sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga hanya karena mengandalkan apa?
amalannya. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah Anda juga begitu wahai Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Wala ana, saya juga begitu. Seandainya Allah tidak meliputi aku dengan rahmat-Nya." Ya, kita tidak tahu kebaikan yang mana yang akan membuat kita layak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada satu surah yang namanya surah Al-A'raf. Ya. Ashabul A'raf. Apa itu artinya Al-A'raf atau Ashabul A'raf? Jadi di akhirat itu ada orang, ya mungkin orang itu salah satu dari kita yang masuk kategori apa? Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu orang yang ketika ditimbang amalan kebaikan dan keburukannya, posisinya balance, 50-50. Ya, 50-50. Kira-kira kalau ada di antara kita yang ditakdirkan dalam kondisi seperti itu, apa yang paling kita inginkan? Ya, artinya kita dalam posisi saya ke surga ini atau ke neraka, karena posisinya apa? 50-50. Dalam kondisi seperti itu, yang paling kita inginkan apa? Ya Allah, seandainya dulu di dunia saya sempat sedekah 100 rupiah, sehingga ketika posisinya seimbang seperti itu, tiba-tiba datang pahala sedekah apa? 100 rupiah itu langsung kebaikannya menjadi lebih berat. Iya. Ya Allah, seandainya dulu di dunia saya bisa lebih banyak tersenyum ketika bertemu dengan saudara saya, sehingga ketika dalam kondisi seperti itu apa? Pahala senyum itu tiba-tiba muncul, langsung ya, timbangannya menjadi lebih berat kebaikan. Ya. Nah itu masih mending kalau seperti itu Al-A'raf. Ya, tapi kalau sudah nyaris dimasukkan ke dalam neraka, apa yang paling kita harapkan di situ? Ya. Para penghuni neraka itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia. Walaupun sebentar. Walaupun mungkin hanya sekedar untuk sholat 2 rakaat. Ya. Yang kafir, ya, penghuni neraka yang kafir berharap dikembalikan ke dunia sebentar saja, meskipun hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian mati lagi. Ya. Berapa menit mengucapkan syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mati lagi. Dia orang kafir itu di akhirat berharap begitu. Iya. Tidak perlu dihidupkan untuk sampai misalnya bisa sholat tahajud, bisa sedekah, bisa enggak. Seandainya bisa, kembalikan ke dunia meskipun hanya sekedar apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian setelah itu mati. Ya. Karena kalau dia ucapkan 2 kalimat syahadat, maka setidak-tidaknya kalimat syahadat itu akan menjadi jaminan untuk dia tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka. Paling tidak itu. Ya. Paling tidak kekal. Artinya ya masuk neraka, okelah masuk neraka ya beberapa waktu, tapi kemudian dikeluarkan kembali. Karena itu kan jaminan untuk orang yang mentauhidkan Allah, ya, untuk orang-orang yang bersyahadat masuk neraka tapi tidak kekal di dalam neraka. Ya. Tapi kan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin itu terjadi, tidak mungkin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami sudah memberikan kalian umur yang cukup, ya, yang seharusnya dalam usia dan umur itu, ya, siapapun yang ingin mengambil pelajaran bisa mengambil pelajaran, bisa merenungkan apa yang seharusnya dia lakukan. Makanya salah satu nama hari kiamat itu adalah Yaumun Nadamati wal Hasrah, hari penyesalan
Tapi penyesalan pada hari itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jadi jangan remehkan kebaikan sekecil apapun itu. Seorang pelacur dari kalangan Bani Israel, kemudian diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelacur, ya. Pelacur itu apa maksudnya pelacur itu? Memang profesinya, ya. Bukan orang yang tergelincir satu kali melakukan zina, bukan. Memang pekerjaannya, kalau ada KTP-nya tertulis di situ, di KTP itu. Ya. Pekerjaan, ya. Ya. Tapi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tanda petik hanya karena dia dengan penuh ketulusan hati membantu seekor anjing yang kehausan. Anjing lagi, ya, ini anjing ini, ya, bukan hewan, ya, dalam tanda petik, ya, bukan, ya, kalau kita kena najisnya itu harus dibasuh, dicuci sampai, ya, 7 kali dan nanti dicampur lagi dengan pasir atau debu, ya. Yang sampai kalau orang bertengkar itu, ya, umpatannya itu salah satu kosakata umpatan itu menggunakan kata itu, ya. Jadi dia bukan unta, ya, bukan kerbau, bukan sapi yang notabene kalau Idul Kurban kita bisa jadikan sebagai hewan kurban, bukan. Ya, artinya unta, sapi, kerbau, kambing itu, ya, paling tidak dia lebih terhormat karena diberikan kesempatan untuk menjadi kurban pada Idul Kurban. Jadi dia masuk, ya, dengan menggigit terompahnya sepatunya untuk mengambilkan air, kemudian dia minumkan pada pada anjing, dan itu menjadi sebab Allah mengampuni dia. Sebaliknya, ya, seorang wanita ahli ibadah kemudian menjadi penghuni neraka karena dosa yang kelihatannya remeh, ya. Dia tidak memberi makan, ya, dia mengurung seekor kucing dan tidak memberinya makan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan kebaikan, ya, itu sekecil apapun itu. Ya. Nah, poinnya bahwa seperti kata Al-Imam Az-Zarnuji tadi, bahwa yambaghi likulli ahadin ayyushghila nafsahu bi amalil khair. Setiap kita, ya, terutama para penuntut ilmu, harus menyibukkan dirinya dengan melakukan kebaikan. Banyak sekali. Maka subhanallah, Islam ini, ya, menilai semua kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun itu. Ya, kita tahu salah satu cabang keimanan itu apa? Yang paling rendah itu apa? Imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan apa? Duri, paku, beling atau apapun yang sejenisnya dari jalan. Tapi berapa banyak di antara kita yang melakukannya? Ya. Berapa banyak di antara kita yang melakukan itu? Jalan, ada paku, ya, ada beling, ya. Kita lewati. Kalau kita lewati itu begitu saja, berarti kita sudah melewatkan satu kesempatan melakukan kebaikan. Ya, walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun dengan berpapasan dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Berapa banyak kita lewatkan itu? Lewat, ya, tidak ada ekspresi, ya, tidak ada. Kalau kita tidak berekspresi, lewat lagi satu kesempatan kebaikan. Ya. Yang pernah juga kita ungkapkan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. 2 kalimat yang ringan di mulut, ringan diucapkan oleh lisan kita, berat nilainya di timbangan Allah Subhanahu wa taala, dan dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah
subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Berapa menit? Ada yang hitung tadi berapa menit mengucapkan itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim? Sampai 1 menit? Tidak sampai 1 menit. Yang naik motor tadi ke sini dari rumah berapa menit? Anggaplah rata-rata setengah jam ya, atau 20 menit. Kira-kira kalau dalam 20 menit sepanjang perjalanan kita naik motor itu kita mengucapkan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, bisa berapa kali? Bisa banyak kali. Hitung sendiri. Ya. Tapi bisa banyak kali. Ya, tapi berapa banyak yang luput? Berapa banyak 20 menit itu yang luput? Luput mengucapkan 2 kalimat yang mudah diucapkan, berat nilainya di timbangan Allah dan dicintai oleh Ar-Rahman. Berapa banyak yang lewat itu? Ya. Lebih banyak waktu kita mengakses Facebook, WhatsApp, apalagi sekarang medsos itu semakin berkembang, bukan hanya Facebook, WhatsApp, apalagi Telegram, apalagi Line, apalagi ya, ada lagi Google Plus. Sebutlah sebanyak mungkin ya. Tahun depan mungkin akan ada lagi yang lain, dan selalu kita merasa perlu punya akun di situ. Selalu kita merasa perlu punya akun di situ. Ya. Jadi sementara kita hidup di dunia ini hanya berapa lama? Ya, berapa lama? Tidak lama. Maka sekali lagi beliau mengatakan fayambaghi likulli ahadin ayyushghila nafsahu bi amal khair, sibukkan diri dengan kebaikan, karena kalau tidak begitu kita akan sibukkan dia dengan lawannya, dengan yang tidak baik. Maka menurut saya, mohon maaf, kalau kita mengakses medsos ya sudah lebih dari kebutuhan kita, maka menurut saya itu sudah bukan kebaikan. Sekurang-kurangnya dia menjadi pekerjaan yang sia-sia kalau tidak sampai pada derajat maksiat. Sekurang-kurangnya dia apa? Sia-sia, dan dia akan menjadi bagian episode kehidupan kita yang akan kita sesali di akhirat. Kenapa dulu habis 10 menit ya, itu kalau 10 menit ya, itu kalau 10 menit. Kenapa dulu habis itu 10 menit ya untuk baca status orang yang tidak jelas, yang ya seandainya saya gunakan dulu untuk bertasbih, seandainya saya gunakan untuk berzikir kepada Allah, ya, betapa bernilainya itu. Ya. Maka ini pesan dari siapa? Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Lalu beliau mengatakan wala yahtammul aqilu li amrid dunya, dan seorang manusia yang berakal itu tidak akan terlalu menjadikan urusan dunia sebagai obsesinya. Jadi orang yang berakal itu, kalau dia betul-betul berakal, maka dunia itu bukan menjadi obsesi utama bagi dia. Ya, karena kata beliau, ya li'annal hamma wal hazana la yaruddul musibah. Ya, kalau misalnya dia berkaitan dengan musibah dunia, maka perasaan sedih dan kecewa terhadap musibah dunia itu tidak akan bisa mengembalikan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau musibah dunia, musibah itu berkaitan dengan kehidupan dunia kita, tidak dilarang bersedih. Ya, silahkan bersedih, tetapi bersedihlah seperlunya saja, secukupnya. Ya, karena sedih itu adalah satu hal yang sifatnya manusiawi. Ya, jangan lebih dari itu. Karena kalau sedih sudah lebih dari itu, maka itu akan menghambat jalan kita melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi. Ya, maka
para ulama salaf, sebagian ulama salaf rahimahumullah itu kalau mendapatkan musibah ya, di dunia ini mereka mengatakan alhamdulillah, musibah ini hanya menimpa dunia kita dan tidak menimpa agama kita. Itu tidak menimpa keyakinan kita sebagai seorang muslim. Jadi ungkapan ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa di antara sekian banyak musibah yang dialami manusia di muka bumi ini, maka musibah yang berkaitan dengan urusan dunia kita itulah yang paling ringan. Ya. Dan kalau kita dapat musibah seperti itu, dan tentu mustahil kita tidak pernah dapat musibah di dunia ini. Dan kalau kita dapat musibah yang berkaitan dengan dunia kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa musibah itu tidak menimpa akidah kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ini kata siapa? Kata Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wala budda li talibil ilmi min taqlilil alaiqid dunyawiyah biqadril wus'. Ya. Seorang penuntut ilmu seharusnya berusaha untuk meminimalisir, ya, mengurangi, ya, taklil itu artinya meminimalisir atau mengurangi al-alaiq ad-dunyawiyah, hubungan-hubungan dan keterkaitan-keterkaitan yang bersifat keduniaan. Ya. Artinya urusan-urusan yang berkaitan dengan keduniaan tidak ditinggalkan sama sekali, tetapi kita ambil atau kita jalankan seperlunya saja. Jangan sampai kemudian kehidupan kita ini lebih didominasi oleh apa? Oleh hal-hal yang berkaitan dengan urusan keduniaan itu. Ya. Jadi semaksimal mungkin ya, seorang penuntut ilmu berusaha untuk apa? Untuk ya, kalau bahasa anak muda sekarang itu, jangan sampai seorang penuntut ilmu itu gagal fokus. Ya. Ya, gagal fokus. Ya. Jadi dia gagal fokus, kenapa? Dia pikir dia harus fokus mengurus dan memikirkan dunianya. Padahal sebenarnya dia harus fokus memikirkan apa? Akhiratnya. Jadi al-alaiq ad-dunyawiyah, ya, hubungan-hubungan yang sifatnya keduniaan. Karena itu kata beliau walihadza ikhtarul ghurba, karena itu para penuntut ilmu dahulu di kalangan para ulama salaf itu lebih memilih untuk al-ghurba. Ya, al-ghurba itu artinya mengasingkan diri, ya, meninggalkan apa? Kampung halamannya, ya, untuk menuntut ilmu supaya apa? Supaya mereka bisa mengurangi, ya, keterkaitan-keterkaitan yang sifatnya keduniaan itu. Ya. Nah, kalau aplikasinya ya, menurut saya di zaman kita sekarang ini ya termasuk ya mengurangi keterkaitan-keterkaitan yang sifatnya dunia ini adalah itu tadi, mengurangi jam akses kita dengan media-media sosial. Itu juga menurut saya termasuk ya di zaman sekarang ini ya. Ya, mungkin kalau para ulama kita dahulu itu melihat ya betapa hebatnya ya perkembangan dunia teknologi sekarang ya, termasuk medsos itu, mungkin sebagian mereka akan sampai memfatwakan itu haram hukumnya seorang penuntut ilmu punya akun Facebook, ya mungkin sampai seperti itu ya kalau melihat efeknya ya kan saya kira kita semua sepakat ya berapa banyak orang yang kemudian akhirnya hubungan rumah tangganya menjadi hancur karena Facebook ya. Sekarang yang lagi heboh itu fenomena LGBT ya, begitu cara pengucapannya ya. Saya kira ada bentuk pengucapan lain. Itu konon salah satu penelitian mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan fenomena LGBT, betul ya? Saya nanti salah ucap. Salah satu faktor yang menyebabkan fenomena ini berkembang itu adalah apa? Akses internet yang luar biasa bebasnya itu. Jadi dulu orang menganggap perilaku
ya kaum Nabi Lut itu, ya homoseksual dan semacamnya itu sebagai sesuatu yang menjijikkan, ya, yang tidak masuk akal untuk dilakukan. Tetapi karena terlalu banyak interaksi dengan internet, ya, dan sebagian orang yang berinternet itu sebagiannya mulanya hanya coba-coba, terlalu banyak berinteraksi dengan seperti itu, akhirnya rasa jijik itu hilang. Ya, kata orang Arab mengatakan idza kathural misas zalal ihsas. Jadi kalau terlalu banyak berinteraksi, maka rasa sensitifnya terhadap persoalan begitu itu menjadi hilang. Itu bahayanya. Ya. Ya, maka saya kira tepat sekali pesan dari Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu taala ini. Ya, kita mulailah sekarang menyeleksi, ya, melihat gadget-gadget kita, kira-kira apa yang tidak perlu di sini, ya, supaya kita mengurangi. Ya. Ada seorang ustadz yang saya biasa ikuti ceramahnya, ustadz di Malaysia. Itu beliau pernah punya fanpage, ya, di Facebook. Itu jumlah pengikutnya di fanpage itu sudah mencapai 89.000 orang sekian, gitu ya. Itu cukup banyak, ya, cukup banyak, ya. Meskipun tidak sebanyak artis-artis, ya. Mungkin kalau artis-artis itu mungkin sampai 1 juta tapi dia merasa bahwa jumlah, ya, like yang fans yang sampai 80.000 sekian itu sudah overdosis. Ya, sudah overdosis. Dan dia melihat fenomena orang berFacebook itu, jadi dia coba bandingkan. Kalau saya memposting hal yang berkaitan dengan ilmu, ya mungkin respon adalah mungkin yang respon yang like sampai 1.000 orang, gitu ya. Share mungkin 200. Tetapi kalau saya memposting tentang isu bukan ilmu, ya, isu, ya, maka yang like itu bisa sampai 10.000, yang share bisa lebih dari itu. Itu menunjukkan fenomena apa? Di Facebook orang tidak cari ilmu, maka dia putuskan untuk menutup fanpage-nya, dan dia membuat fanpage baru hanya untuk, ya, dia membuat akun baru, Facebook baru hanya untuk orang-orang terdekatnya yang memang dia sulit berinteraksi melalui telepon, melalui handphone. Ya, cukup. Ya. Kalau kita punya akun Facebook yang biasa bukan fanpage, maksimal berapa? 5.000, ya. Ya, kita mau urus 5.000 orang itu. Ya. Kalau bahasa kita demokrasi, kita mau bati-bati itu yang 5.000 orang itu. Ya. Ya, itu luar biasa, membuang waktu, menyita waktu. Baik, kemudian beliau mengatakan selanjutnya, wala budda li talibil ilmi min tahammulin nasabi wal masyaqqati fi safarit ta'allum. Nah, ini berganti poin lagi, berganti pembahasan. Beliau mengatakan seharusnya seorang penuntut ilmu bisa menanggung dan memikul beban kesusahan, kepayahan dalam melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui siapa? Khidir. Ya. Dan di dalam Al-Qur'an pernyataan Nabi Musa alaihissalam ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 62, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Jadi Nabi Musa mengatakan, sungguh kami atau kita telah merasakan nasaba. Nasaba itu artinya kepayahan yang sangat dalam perjalanan kita untuk menuntut ilmu ini, menemui Khidir. Jadi memang seperti itu menuntut ilmu itu. Ya. Kalau dahulu para ulama kita rahimahumullah harus menempuh perjalanan sekian ratus bahkan sekian ribu kilometer. Ya. Kita pernah angkat di sini kisah salah seorang murid dari Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah taala, yaitu Baqiyu Ibnu Makhlad al-Andalusi.
Baqi bin Makhlad Al-Andalusi ini dari namanya saja Al-Andalusi kita sudah tahu. Ya, asalnya dari Andalus. Al-Andalusi itu nisbat, ya, penisbatan kepada apa? Andalus. Andalus itu, ya, kalau sekarang itu di wilayah Andalus sekarang itu mencakup wilayah Spanyol dan Portugal. Jadi dulu Spanyol dan Portugal itu ketika dikuasai oleh umat Islam itu namanya apa? Al-Andalus. Dan banyak ulama lahir di sana. Maka kalau kita baca nanti ada buku, kitab, penulisnya Fulan bin Fulan Al-Andalusi, itu berarti dari sana. Ya. Nah, kalau sekarang kita sebut Spanyol dan Portugal, apa yang terkenal dari Spanyol dan Portugal? Apanya yang terkenal? Kalau saya sebut Spanyol dan Portugal, itu image-nya apa yang muncul? Ya? Contoh. Sepak bolanya, ya? Sepak bolanya terkenal dengan klub-klub sepak bolanya. Nah, banyak umat Islam kalau disebut Spanyol dan Portugal, yang dia ingat klub sepak bolanya. Mereka tidak tahu bahwa di sana pernah berdiri peradaban Islam selama 800 tahun lamanya. Kurang lebih sekitar 8 abad lamanya umat Islam menguasai Andalus. Ya, dan seperti yang kita sampaikan, umat Islam yang memperkenalkan kepada orang-orang Eropa bahwa mandi itu pakai sabun. Mandi pakai sabun. Dan ketika umat Islam berkuasa di sana, orang-orang Eropa, orang Kristen maupun orang Yahudi itu sangat bangga kalau dia ditanya, "Di mana sekolah anakmu?" Dia mengatakan, "Anak saya sekolah di sekolah ini yang mengajarkan murid-muridnya menggunakan bahasa Arab." Jadi dia merasa keren kalau anaknya belajar di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Arab. Ya. Kalau sekarang umat Islam ditanya, "Di mana sekolah anaknya?" "Oh, itu di sekolahnya." "Itu sekolahnya bagus. Ya, sejak TK diajar bahasa Inggris." Jadi Baqi bin Makhlad Al-Andalus ini berasal dari Andalus. Ketika dia putuskan untuk belajar kepada Imam Ahmad itu tinggalnya di Baghdad, Irak. Jadi bayangkan itu peta Andalus, Spanyol di ujung sana dengan Baghdad di sini. Baqi bin Makhlad memutuskan untuk belajar kepada Imam Ahmad dan dia berjalan kaki dari Andalus sampai ke Baghdad untuk menemui siapa? Imam Ahmad. Begitu dia hampir masuk di Baghdad, tiba-tiba dia dapat berita Imam Ahmad dilarang mengajar. Tidak boleh mengajar. Karena waktu itu terjadi peristiwa yang dikenal sebagai apa? Fitnah khalqil Quran. Jadi semua orang dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, siapa yang tidak mengatakan seperti itu maka dia akan disiksa, bahkan ada yang sampai dihukum mati. Nah, Imam Ahmad termasuk sedikit sekali ulama yang tidak mau mengatakan itu, sehingga ya, beliau dicambuk, ya, sempat dipenjara, ya, dan termasuk salah satunya dilarang untuk apa? Mengajar. Jadi bayangkanlah kalau kita menjadi Baqi bin Makhlad berjalan kaki dari Andalus ke Baghdad. Begitu mau masuk ke Baghdad mendapatkan informasi seperti itu, kira-kira bagaimana itu? Jadi ibaratnya kita jalan kaki dari Andalus, sudah masuk sampai ke Baghdad, tiba-tiba disampaikan pendaftaran sudah tutup, ya, tidak bisa mendaftar lagi. Tapi Baqi bin Makhlad, ya, dengan semangat yang luar biasa tetap masuk ke Baghdad. Kemudian dia pergi ke salah satu masjid, ya, untuk masjid jami' untuk melihat majelis ilmu yang ada di situ. Kemudian setelah itu dia masuk salah satu majelis yang ada di situ, majelis seorang ulama hadis yang bernama Yahya ibnu Ma'in. Ya. Jadi Yahya ibnu Ma'in ini yang saya ketahui termasuk salah seorang ulama hadis yang minal mutasyaddidin, ya, termasuk ulama hadis yang keras kalau memberikan statement, ya, penjelasan tentang seorang perawi atau periwayat hadis.
Jadi kalau dia sudah mengatakan bahwa perawi hadis ini thiqah, berarti itu sudah sudah bisa jadi jaminan bahwa insya Allah hadisnya sahih. Maka di majelis itu Baqi bin Makhlad bertanya sambil berdiri dia bertanya kepada Yahya bin Ma'in. Tapi akhirnya karena terlalu banyak bertanya, orang-orang yang hadir di majelis itu menegur dia, ya, dan mengatakan, terlalu banyak kayaknya pertanyaan Anda ini. Ya, ghairuka lahu su'al, yang lain juga mau bertanya. Maka akhirnya dia katakan kepada Yahya bin Ma'in, baik, satu pertanyaan lagi saya tanyakan kepada Anda, bagaimana pandangan Anda tentang Ahmad ibnu Hanbal? Ya, Ahmad ibnu Hanbal, Imam Ahmad yang mau dia datangi untuk belajar. Maka Yahya bin Ma'in mengatakan, awa mithluna yus'alu anil imami Ahmad, apa orang seperti saya ini layak ditanya tentang Imam Ahmad? Dzaka imamul muslimin. Imam Ahmad itu imamnya kaum muslimin. Jadi kalau dia sudah bilang imamnya kaum muslimin, tidak usah tanya lagi apakah dia thiqah, bisa diterima atau ditolak hadisnya. Dia sudah bilang imamnya kaum muslimin. Nah, jadi sudah selesai di situ. Singkat cerita kemudian Baqi bin Makhlad minta cari informasi di mana rumahnya Imam Ahmad. Kemudian setelah dia ditunjukkan, dia datang ke sana, dia ketok-ketok. Begitu Imam Ahmad buka pintu, langsung disuruh masuk, disuruh masuk ke dalam. Karena ini kan banyak intel ini berkeliaran mengawasi Imam Ahmad, ya. Suruh masuk, kemudian ditanya siapa, dari mana. Ya, begitu ditanya dari mana, saya datang dari negeri yang negeri Maghrib yang jauh, ya. Al-Maghrib Al-Aqsa, Maghrib yang jauh sekali di ujung sana. Maka Imam Ahmad mengatakan, Maghribnya di mana? Afrika. Ya, Afrika itu termasuk wilayah barat dunia Islam, ya. Afrika. Maka Baqi bin Makhlad mengatakan, tidak, lebih jauh lagi dari Afrika. Untuk sampai ke negeri saya harus menyeberang lautan dari Afrika baru sampai ke negeri saya. Di mana itu? Andalus. Di Andalus. Maka singkat cerita akhirnya Imam Ahmad pun kemudian mengatakan, ya kondisi saya seperti ini, meskipun orang seperti Anda adalah orang yang paling ingin saya bantu, ya, seorang penuntut ilmu. Tapi kondisi saya seperti ini, dan mungkin Anda sudah tahu. Nah, singkat cerita kemudian Baqi bin Makhlad mengusulkan kepada Imam Ahmad, baiklah, supaya saya bisa belajar kepada Anda, bagaimana kalau saya menyamar sebagai pengemis? Jadi setiap hari saya akan datang ke rumah Anda, ya, dan minta sedekah. Jadi kalau sudah ada bunyi, ya, yang ketok-ketok pintu dan mengatakan al-ajru rahimakumullah, itu passwordnya, ya. Passwordnya. Al-ajru rahimakumullah itu terjemahan bebasnya, minta sedekahnya Tuhan, ya, begitulah kurang lebih. Itu password bahwa si Baqi bin Makhlad sudah datang. Jadi kalau saya sudah ketok pintu dan mengatakan minta sedekah, berarti saya sudah datang. Nah, jadi Imam Ahmad buka pintunya dan dia sampaikan, ya, 1 atau 2 hadis. Setelah itu selesai, pulang lagi. Besok pagi datang lagi, ketok-ketok, al-ajru rahimakumullah, buka lagi, sampaikan 1-2 hadis, pulang. Besok datang lagi, begitu seterusnya. Coba. Ya. Pertama, dia sabar, ya, hanya menerima atau mendengarkan 1 atau 2 hadis. Kalau kita seperti tambah-tambahi. Apalagi saya sudah datang dari tempat yang jauh ini. Istilahnya kalau setiap hari hanya 1 atau 2 hadis, kapan selesainya? Tapi dia sabar. Begitu seterusnya. Nah, Baqiyu, siapa namanya? Baqiyu ibnu Makhlad Al-Andalusi. Ini salah seorang murid terkemuka dari Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala. Poinnya bahwa seorang penuntut ilmu harus siap memikul, ya, menanggung beban kepayahan, kesusahan itu. Karena itu sebagian ulama mengatakan la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan mungkin diperoleh, diraih dengan apa? Birahatil jasad, dengan jasad yang maunya rehat, maunya santai, maunya enak-enak. Ya. Makanya sekarang di zaman kita ini, meskipun akses kepada ilmu itu sedemikian mudahnya,
tinggal tanya saja Syekh Google, ya, tanya Kiai, ya, Ustadz Google, masukkan passwordnya, bisa muncul semua. Ya, tapi siapa di antara kita yang sudah berhasil menjadi ulama gara-gara Google? Ya. Jadi memang la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ya. Tidak bisa santai-santai main klik-klik saja, klik-klik, ya, copy paste, ya, save filenya, ya. Biar ratusan jilid, ya, biar ribuan jilid kitab yang bisa kita download dan simpan di harddisk kita. Ya, tanyakan kepada diri kita, kapan kita pernah baca kitab-kitab atau buku-buku yang kita download itu yang kita save. La yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu tidak bisa diperoleh dengan jasad, ya, dengan fisik yang maunya santai, maunya rehat, maunya enak-enak saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.